Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawis Sandi. Pesan, tetap semangat Min. Tetap semangat. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwi. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 4559-4561. Untuk apa berdiri, saya masih bisa melakukannya. Dengan lambaian lembut telapak tangan Dev, kecemerlangan tiba-tiba menyala dari segala arah. Kecemerlangan ini langsung menghancurkan kesuraman di sekitarnya. Pada saat yang sama, ketiga orang itu juga terbungkus kecemerlangan, dan mereka bahkan tidak bisa bergerak. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kekuatan spiritual Anda sudah habis? Mata Zhang Tua penuh dengan keterkejutan. Dev jelas telah kehabisan kekuatan spiritualnya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Bagaimana dia bisa tiba-tiba meledak dengan aura yang begitu menakutkan? Dev sedang memegang pedang tebasan naga di tangannya saat ini, dengan cibiran di wajahnya, siapa bilang ketika saya kehabisan kekuatan spiritual, saya akan dibantai. Oke, saya ingin melihat seberapa besar kekuatan spiritual yang masih harus Anda ledakkan. Setelah Zhang Tua selesai berbicara, tiba-tiba kabut abu-abu melonjak di aula utama, dan kemudian seringai lebar muncul. Seringai ini meraung, menelan ke arah Dev. Dev melihat seringai mengerikan dan menderu, matanya penuh penghinaan. Sampai sekarang, pihak lain mengira ada kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya. Tetapi mereka bahkan tidak tahu bahwa selain kekuatan spiritual, Dev memiliki kekuatan lain di tubuhnya. Kekuatan naga, kekuatan dari semua jenis asal. Kekuatan dari 3 ras, serta kekuatan abadi di dalam tubuh. Kekuatan ini semuanya ada dalam satu orang, dan tidak ada yang akan pernah memikirkannya. Dev hanya dengan sengaja menghabiskan kekuatan spiritualnya untuk membiarkan pihak lain muncul. Formasi ilusi ini memang cukup lumayan, jadi Dev memikirkan cara ini untuk membuat lawan tampak konyol. Raja Iblis Awan Merah baru saja berbicara dengan Dev, tetapi Dev mengabaikannya, dan karena alasan inilah. Ketika dia melihat kekuatan spiritual Dev habis, orang di belakangnya benar-benar muncul. Hanya saja apa yang tidak diharapkan Dev adalah lawannya sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak ada gunanya, selama kamu muncul, semua yang ada di sini tidak ada artinya bagiku. Setelah Dev selesai berbicara, pedang tebasan naga di tangannya memanfaatkan situasi ini. Seekor naga emas muncul, naga emas meraung, nyala api membumbung, dan cahaya pedang seperti bintang jatuh. Ini. Ketika Zhang Tua dan yang lainnya melihat ini, mereka terkejut. Mereka meremehkan Dev, dan mereka tidak menyangka Dev masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di dalam tubuhnya. Beberapa orang ingin lari, tapi sudah terlambat. Seringai abu-abu ditembus oleh cahaya pedang dan menghilang dalam sekejap. Dan ketiga orang itu juga berada di bawah cahaya pedang yang menakutkan ini, dan seringai itu langsung dilalap api. Diiringi teriakan, mereka bertiga juga menghilang ke dalam kobaran api. Ini adalah distorsi dari pemandangan di sekitarnya, dan kemudian istana di depannya menghilang. Dev melihat dirinya berdiri di tanah, dikelilingi oleh pegunungan hijau dan perairan bening, dan masih di Gunung Iblis Surgawi, semua kesuraman telah hilang. Ilusi itu hancur, dan Dev kembali ke kenyataan. Di depan mata Dev, mereka bertiga jatuh ke tanah, wajah mereka pucat, dan mereka jelas terluka parah. Dev baru saja menghapus bayangan mereka, menyebabkan tubuh mereka juga terluka. Mereka bertiga menatap Dev dengan ketakutan di mata mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev terhadap mereka. Kalian bertiga monster dan binatang buas telah melukai begitu banyak orang di sini. Siapa di antara kalian yang menyiapkan formasi ilusi ini? Dev melihat mereka bertiga dan bertanya dengan suara dingin. Mereka bertiga saling memandang, tetapi semua memilih untuk tutup mulut, dan tidak ada yang berbicara. Meskipun mereka bertiga sangat ketakutan, tidak ada dari mereka yang berbicara. Melihat tidak ada satupun dari ketiga orang ini yang berbicara, Dev sangat terkejut. Lagi pula, ketiga pria itu sudah terlihat ketakutan. Karena kamu tidak mau mengatakannya, aku masih punya cara. Setelah Dev selesai berbicara, kekuatan naga melonjak di tubuhnya, lalu dia dengan lembut mengusap telapak tangannya. Kengerian itu membuat ketiga pria itu tercengang. Kamu, apakah kamu bukan ras manusia?
Zhang Tua menatap Dev dengan kaget dan bertanya. Siapa bilang aku bukan ras manusia? Dev bertanya. Tapi aura di tubuhmu adalah aura binatang buas yang menakutkan. Zhang Tua itu bertanya dengan bingung. Lalu kamu melihat ini. Setelah Dev selesai berbicara, api pamungkas meledak, menyala di samping mereka bertiga. Aura ras iblis, apakah kamu kultivator iblis? Pria tua berjubah hijau berkata dengan kaget. Pada saat ini, ketiga orang itu semua bingung. Mereka tidak pernah merasakan aura dari tiga ras besar dalam satu orang. Ini luar biasa. Sekarang mereka bahkan tidak tahu apakah Dev adalah manusia atau bukan. Bisakah kamu menjawab apa yang baru saja aku katakan? Dev bertanya dengan dingin. Ini, formasi ilusi ini. Pria parubaya berjubah hijau itu ingin berkata. Tapi baru saja dia membuka mulutnya, tetapi Zhang Tua itu menatapnya dan berkata, diam, apakah kamu ingin dimusnahkan? Kalimat ini langsung membuat pria tua berjubah hijau itu menutup mulutnya. Ketika Dev melihat ini, dia memukul Zhang Tua itu dengan api pamungkas. Sampai apinya padam, Zhang Tua itu berteriak. Rasa sakit seperti itu, seseorang akan panik saat mendengar suara itu. Ketika pria parubaya berjubah hijau melihat ini, dia berkeringat dingin karena ketakutan, dan tubuhnya terus-menerus gemetar. Katakan, jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan menjadi seperti dia. Dev berkata dengan dingin. Kami tidak akan mengatakan apa-apa, bunuh kami. Saudara Lu mengertakkan giginya, menggelengkan kepalanya dan berkata. Boom! Api tertinggi juga membakar saudara Lu, dan dia juga menangis dan meratap. Pria tua berjubah hijau di tengah berguncang lebih keras lagi. Dev tahu bahwa orang ini adalah terobosannya. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menggunakan api untuk membakarmu selama 3 hari 3 malam, sehingga kamu bisa merasakan sakitnya apinya. Dev berjalan mendekat, lalu menatap langsung ke pria parubaya berjubah hijau itu dan berkata. Pria tua berjubah hijau itu tidak berani menatap mata Dev, gemetar dan menangis, tolong, lepaskan aku juga bertindak atas perintah. Aku tidak mengatur formasi ilusi ini, aku juga tidak membodohimu di sini. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kalau begitu izinkan saya bertanya, siapa kamu? Dev bertanya dengan lembut. Dia tahu bahwa butuh waktu lama untuk mengetahui beritanya saat ini. Saya. Pria parubaya berjubah hijau itu memandang rekan-rekan yang terbakar di kedua sisi, menyesap dan berkata, kami dari kota binatang buas. Kota binatang buas. Dev sedikit mengerutkan kening, lalu bertanya, mengapa saya tidak tahu ada kota binatang? Di mana kota binatang ini? Ini. Saya tidak bisa mengatakannya. Pria parubaya berjubah hijau buru-buru menggelengkan kepalanya, kami keluar secara diam-diam. Jika penguasa kota tahu, kami semua akan musnah. Tolong lepaskan aku. Saya memiliki seorang ibu berusia 8.000 tahun dan seorang anak berusia 300 tahun. Aku mohon padamu. Pria tua berjubah hijau itu terus bersujud kepada Dev. Dev hampir tidak bisa tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengarkan kata-kata pria parubaya berjubah hijau itu. Lupakan ibu yang berusia 8.000 tahun, bagaimanapun juga, adalah normal bagi seorang biksu di dunia surga dan manusia untuk hidup sampai usia 18.000 tahun. Tapi apa-apaan anak berusia 300 tahun? Yah, aku tidak akan bertanya di mana kota binatang buas berada, tapi kamu harus selalu memberitahuku apa yang terjadi di kota binatang buas, kan? Saya sangat penasaran, karena saya telah melakukan perjalanan ke Gunung Iblis Surgawi puluhan kali, dan saya belum pernah melihat kota manapun di daerah ini. Dev tidak bertanya terlalu keras, jadi dia berkata. Setelah perang dewa dan iblis, kota binatang buas kami disembunyikan, dan semua warga kota binatang buas tidak diizinkan pergi begitu saja. Formasi ilusi ini juga dibuat oleh penguasa kota kami, hanya untuk mencegah seseorang tersesat ke kota binatang buas. Kami bertiga diam-diam menggunakan formasi ilusi untuk berburu manusia, hanya untuk memurnikan Pilwansin. Pria tua berjubah hijau melihat bahwa Dev juga sangat banyak bicara, jadi dia sedikit mengendurkan kewaspadaannya. Mungkinkah di kota binatang buas ini, ada semua ras binatang, dan tidak ada ras lain? Dev terus bertanya. Pria parubaya berjubah hijau menggelengkan kepalanya, tidak. Dev melambaikan tangannya, dan api tertinggi pada Zhang Tua dan saudara Lu padam, dan mereka berdua terengah-engah. Ketiga orang ini semuanya adalah alam Mahayana, dan pria tua berjubah hijau dan saudara Lu ini adalah biksu di alam Mahayana. Dan alam Zhang Tua lebih tinggi, tingkat 3 di alam Mahayana.
Apa kekuatan kalian bertiga adalah orang kuat di kota binatang? Dev bertanya. Zhang Tua dan saudara Lu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan pria tua berjubah hijau itu berkata, ini sedang. Di kota binatang, ada banyak orang yang lebih kuat dari kami. Ketika Dev mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa para klan binatang di dunia surga dan manusia lemah, jadi mereka semua bersembunyi. Seperti Yihe dan 3 kaisar dan 4 raja, titel mereka kedengarannya luar biasa, tetapi sebenarnya mereka semua hanyalah kekuatan di alam kesengsaraan transendensi. Dengan kekuatan seperti itu, kamu juga bisa disebut kaisar di klan binatang. Para ras binatang dengan perasaan yang sangat luar biasa semuanya bersembunyi. Lalu di mana kota binatangmu? Dev bertanya saat setrika masih panas. Ketika pria tua berjubah hijau mendengar ini, dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa mengatakan ini. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak bisa mengatakannya. Kamu bisa membunuh kami. Zhang tua itu akhirnya menarik napas dan berkata pada Dev. Dev tidak memperhatikan Zhang tua itu, tetapi mengeluarkan peta itu dan meletakkannya di depan pria tua berjubah hijau dan berkata, lihat tempat ini dengan lingkaran merah, ini seharusnya kota binatangmu, kan? Pria tua berjubah hijau itu terkejut, dan kemudian menatap Dev dengan kaget, kamu. Bagaimana kamu bisa memiliki peta? Melihat reaksi pria tua berjubah hijau itu, Dev tahu dia benar. Dan pria tua berjubah hijau itu juga bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak, tempat di lingkaran merah bukanlah kota binatang kamu, kamu tidak perlu menebaknya. Namun, reaksi pria tua berjubah hijau saat ini hanyalah karena tidak ada perak di tempat ini. Nak, izinkan aku memberitahumu, bahkan jika kamu tahu di mana kota binatang kita, itu tidak berguna. Anda tidak dapat menemukan kota binatang sama sekali. Zhang tua berkata pada Dev. Benarkah? Dev tersenyum kecil, kalau begitu biarku tebak, mengapa kamu tahu tempat itu tetapi tidak dapat menemukannya? Mungkinkah kota binatangmu berada di dimensi spasial lain, jadi kamu tidak dapat menemukannya dimanapun meski kamu mengetahuinya? Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat reaksi pria tua berjubah hijau itu. Akibatnya, pria tua berjubah hijau itu tidak bereaksi, dan Dev tahu bahwa dia salah menebaknya. Kota binatang ini seharusnya tidak berada di dimensi spasial lain. Karena tidak berada dalam dimensi spasial lain, tetapi tidak dapat ditemukan, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, mereka menutup-nutupinya. Gunakan formasi ilusi untuk membingungkan orang yang mencari kota binatang, sehingga meskipun mereka menemukan tempat yang benar, mereka tidak dapat menemukan kota binatang buas. Karena tidak berada di dimensi spasial lain, maka kota binatangmu harusnya diblokir oleh formasi ilusi untuk membuat orang tersesat di formasi ilusi, jadi orang tidak dapat menemukan lokasi kota binatang, itu seperti ilusi yang menabrak tembok. Penguasa kotamu adalah ahli dalam menggunakan formasi, jadi tidak sulit untuk melakukan ini. Dev melanjutkan. Dan begitu Dev mengatakan ini, ekspresi pria tua berjubah hijau itu jelas berubah. Dev tahu bahwa dia telah menebaknya dengan benar. Nak, kamu tidak perlu menebak, bahkan jika tebakanmu benar, kamu tidak bisa keluar dari formasi ilusi. Jika bukan karena kami bertiga hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari formasi ilusi. Zhang tua berkata dengan sangat marah. Dev juga mengakui bahwa jika dia tidak menggunakan taktiknya sendiri untuk menipu ketiga orang ini agar muncul, tidak akan mudah bagi Dev untuk mematahkan ilusi dan keluar dari formasi ilusi. Kamu benar, tapi sekarang apa yang aku minta kamu lakukan, kamu harus melakukannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia mencubit jari-jarinya, dan cahaya keemasan jatuh ke tubuh mereka bertiga. Kemudian hantu muncul di atas kepala mereka bertiga, dan Dev meraih hantu itu dengan telapak tangannya dan menangkapnya di tangannya. Jiwa mereka bertiga semuanya terjepit di telapak tangan Dev. Pada saat ini, ketiga pria itu terkejut. Bersambung.